Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman, dan ihsan dengan santuy. Ya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di podcast kali ini. Lalu juga tak lupa selawat bertangkaikan salam kita junjungkan kepada baginda kita, baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau mengenali kita, menyafaati kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu juga kami berterima kasih kepada guru-guru, ulama-ulama, pewaris Nabi yang telah mengajarkan ilmunya. Semoga beliau-beliau yang mengajar ataupun yang diajar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih para podcaster, gimana keadaannya semuanya? Mudah-mudahan pada sehat dan pada jos fit ya. Lalu juga jangan lupa dirokokin, di ngopiin, di like, comment, dan subscribe. Pokoknya sambil santai aja ya kan dengerin podcast ya. Alhamdulillah kita sekarang bertemu dengan guru kita, Guru Amar Yasir. Bagaimana guru kabarnya? Udah lama juga kita udah nggak ketemu ini. Alhamdulillah. Gimana? Iya, kita mau bahas-bahas dan sharing, bukan sharing, maksudnya ingin mendapatkan ilmu-ilmu lagi dari guru gitu kan. Contohnya kan dari zaman sekarang ini kan banyak orang-orang yang bahasanya bingung ataupun resah gitu. Jadi makanya kita ingin tanya-tanya nih sama guru nih tentang terkait hal-hal yang seperti tadi, dari kebingungan, keresahan, dan kita ingin menanyakan tentang orang dongo, guru. Iya. Saya jadi kan saya juga pernah dengar katanya kan orang dongo juga ada di kitab gitu guru kan ya. Lalu apa sih guru pengertian dari orang dongo itu? Orang dongo itu ialah orang yang punya akal, punya otak tapi nggak digunain pada sesuatunya, pada tempatnya. Itu orang dongo namanya. Kalau orang nggak ada otaknya, nggak ada akalnya, kayak binatang gitu ya. Iya. Terkait yang pertama tadi, manusia mengalami kebingungan, keresahan. Dia sebenarnya cuma kurang dua aja sih, cuma kurang zikrullah sama zikr rasulnya kurang. Mengingat Allahnya sama mengingat Rasulnya kurang gitu ya. Mengingat Allah tentu ada syariatnya, mengingat Rasul tentu ada syariatnya. Yang dimana orang sekarang tuh kebanyakan ngajinya ngaji nasihat. Iya, orang sekarang tuh demen nasihat-nasihat agama tapi nggak mau belajar syariat. Itu orang sekarang tuh. Contohnya nasihat dari fulan, dia senang tuh. Jadi quotes, jadi update status di media sosial, di mana-mana bertebaran. Tapi untuk ngaji syariat dia nggak mau. Padahal bila mana kita nggak mau ngaji syariat, kepenuhan nasihat burem. Penglihatan kita, kalau bahasa al-hikamnya, basyarah kita burem gitu. Nggak peka gitu. Ketika kita sudah belajar syariat, baru diselimutin nasihat. Nasihat itu yang udah nggak apa-apa, kiri bentar gitu. Udah nggak apa-apa, kanan bentar gitu. Umpamanya kita sholat Allahu Akbar, kan ada syariatnya kan gitu ya. Ada. Iya, kayak takbiratul ihram itu dia rukun qauli, dia mesti kedengar semuanya. Cuman kalau ada nasihat yang nggak jelas nih, misalnya Upang dapat dari media sosial, yang penting kan hati kita harus sampai kepada Allah nih. Ucapannya di hati aja. Kagak sah dia salatnya. Walaupun nasihatnya dari ulama besar kek, dari kiai kek, dari habib kek, dari ustadz kek, cuman kalau nggak pakai syariat bakal dia ininya. Karena mengikuti hukum fikihnya itu kan. Itu dia maksudnya. Gitu. Itu tadi. Ketika udah upang Allahu Akbar sesuai syariat, nasihat yang bilangin sampai nggak sampai, yang penting udah ngejalanin syariat udah nggak apa-apa. Santai dulu sholat. Itu namanya nasihat. Ininya bangun jadinya. Makanya syariat dulu baru nasihat. Jangan dia balik-balik. Yang pertama tentang kebingungan dan keresahan hidup. Gara-gara tadi tuh orang ngaji nasihat. Coba Mas Upang
atau buat para podcaster juga mungkin sadar zaman sekarang kebanyakan ceramah kan gitu ya, kebanyakan ceramah, kebanyakan mungkin pidato atau bahasanya apa sih itu yang di orator ya bahasanya. Pokoknya Dia seneng bikin tuh quotes-quotes Maulid, Isra Miraj atau acara-acara keagamaan, ramainya bukan main. Ceramah Iya, ya. tapi misalnya ada guru kita di musola, majelis taklim atau guru perempuan kayak di musola, majelis taklim sepi. Padahal lagi buka kitab dia. Tapi giliran Maulid, Isra Miraj atau acara keagamaan lainnya, ramainya minta ampun. Padahal mah biasanya dapat. Iya. Sebenarnya ke situ ya basicnya ya. Iya. Kalau nggak ada basic nggak datang biasanya. Kalau ngaji taklim palingan aqua doang. Sama pisang nih. Jadi mau pisang kali buat masuk stamina. Itulah nih merosot ilmu tuh. Merosot ilmu. Muallim Sapi Azami zaman sekarang udah merosot karena banyak ustadz nggak mau ngaji kitab, maunya ceramah. Karena kalau ceramah kan bebas dia mau ngomong apa aja. Iya. Ceramah bebas. Bebas. Tapi kalau kitab Kayak ada orator, urutannya, bener. nggak bisa ngacak. Ngacak boleh kan gitu ya, tapi tetap di jalur kitabnya gitu. Misalnya dari 1 ke 3, baru besok ke 2, boleh asal masih seruntut gitu. Oke, berarti apakah faktor tadi dalam hal keresahan segala kebingungan dan apa namanya merosotnya ilmu itu menyebab atau faktor-faktor yang termasuk di dalam orang dongo, Guru? Itu dia, makanya di kitab banyak mencirikan ada ciri-ciri orang selamat, ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, ciri-ciri orang dongo. Tuh ada tuh di kitab. Paling Menurut kacau Syekh berarti. Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi di dalam kitab Tahmidul Ghafilin tuh, kalau nggak salah antum buka cetakan Darul Ilm halaman 77 tuh, kata beliau yang pertama ciri-ciri orang dongo ada 6. Yang pertama marah nggak jelas atau tanpa sebab. Kalau bahasa Arabnya apa? Ala godob min ghairi syekh gitu ya. Kalau godok. Yang nomor 2, dia bicara nggak ada manfaatnya. Yang nomor 3, percaya dengan siapapun. Yang nomor 4, memberi hartanya tidak sesuai tempatnya. Yang nomor 5, apa? Dia tidak tahu mana lawan, mana kawan. Yang nomor 6, Bisa bedain berarti. Bisa. iya, banyak. Yang nomor 6 apa? Coba. Nggak tahu sih, Guru. Ayo, Ikut coba. sana sini gitu ngalir aja, ngalir dia. Yang pertama marah, Marah. tanpa ada sebabnya. Yang kedua percaya dengan siapapun. Yang nomor 3 bicara nggak ada manfaatnya. Yang nomor 4 memberi harta tidak tahu pada tempatnya, nggak pas lah ya mereka gitu. Yang nomor 5 dia tidak tahu mana kawan mana lawan. Nomor 6 satu lagi, Tidak menjalani. Tadi yang itu bukan yang Apa, pertama apa, tadi dibahas. ayo. Tidak, dia tahu ayo. gimana ya akalnya nggak digunain gitu, Guru. Nomor 6 mengumbar rahasia kepada siapapun. Jadi ada 6 Pak, kalau diulang lagi. Yang pertama marah Marah tanpa ada sebab. tanpa ada sebab. Yang nomor 2 Dua, percaya pada siapapun. Nomor 3 bicara nggak ada manfaatnya. Memberikan Yang nomor harta. 4 memberikan harta tidak pada tempatnya. Yang nomor 5 tadi mengumbar rahasia, kepada siapapun. Nomor 6 tadi dia Tidak tahu lawan, mana mana lawan. Kenapa sih tadi kita kurang satu kepada ente? Biar ente mikir, tadi ente doang nggak berarti. Udah 2 kali diulang agak paham-paham juga gitu ya. Itulah, makanya baru dibuktikan tuh. Di Cirang Dongo, Aban bengong, kayak udah ke AM Tetelo tuh, AM Tetelo tuh. Yang kalau lehernya pernah gini, AM Tetelo. Gini. Jadi ada 6. Iya. Yang pertama mungkin kita jelasin dulu, marah tanpa ada sebab. Oke. Ciri-ciri orang dongo yang pertama dalam kitab Tahmidul Ghafilin ialah marah tanpa ada sebabnya. Mau tau gak? Kita berantem di rumah tangga nih. Iya. Mungkin kalau antum diomelin sama orang tua lah ya. Res. Keluar rumah. Warung orang dipukul, disambit. Oh. Orang jalan ditonjok. Tukang sate dibacok. Nggak jelas, malam tanpa ada sebabnya. Gitu. Atau antum ingin naik jabatan dalam satu kantor. Kan gitu ya? Dari rumah panas sampai kantor nginjak sana sini demi apa? Hasrat ente. Gitu. Itu marah nggak ada sebabnya tuh. Marah itu boleh Bang,
asal ada sebabnya. Agama kita diinjak, udah, agama kita diinjak pasti anaknya banyak. Contohnya ada orang tua kita, guru kita, ada Habib dihina, Rasul dihina, banyak lah itu. Boleh kita cabang marah, itu namanya girahnya naik. Cuman ada aturan mainnya, jadi nggak bisa sembarangan marah juga. Contoh orang tua ente dihina abis-abisan sama A lah, sama tetangga, iya. antum kan nggak mungkin bawain parang. Nggak mungkin, pakai omongan dulu. Kalau ente bisa ngebajak dia, antum di penjara. Penjara nggak mikir Walaupun bahasa gitu. antum idealis, orang tuanya dihina, ya ente tahu paham. Cuman ente nggak bisa berbuat seenaknya dong, karena ini ada hukum Indonesia. Ya betul, Itu tuh. ada hukum negara juga. Karena itu lupa diajarin mungkin. Aneh juga dulu belajar lama tuh. Jadi kita nih pokoknya bagaimanapun hukum syariat nggak bisa. Kita harus cerdas juga nih, jangan dongo juga, ada hukum Indonesia maksudnya. Syariat itu di atas yang paling tinggi, jangan ada takut nih Indonesia mungkin di bawahnya hukumnya. Paham nggak? Paham. Kita nggak bisa langsung ke atas, Bang. Kita nggak harus hormatin dulu hukum Indonesianya. Orang yang menghina orang tua kita misalnya, Iya. hukumnya apa kisosnya? Dibalas. Dibalas dengan apa? Betul, Nabi Muhammad lu, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ada yang menghina kita, doain, biar kita balas. Nggak dipukul gitu ya. Nggak dipukul. Kecuali Islam yang ente hina, baru ente angkat senjata. Itu Nabi dulu jihad. Tapi kalau dari kita dihina, fair-fairan aja sih, kan gitu. Oh diri kita ya. Kalau tadi antum cara berpikirnya liar tuh. Nggak boleh kita, orang tua kita dihina, kita balas dengan hinaan. Apa bedanya ente sama dia, kan gitu ya. Kalau bedanya sama aja. Gitu. Tadi tentang marah tuh nomor 2. Percaya dengan siapapun. Oh ini ciri-ciri orang dongo nih, kan kita kagak tahu ya, kagak ngerti. Mungkin kalau ente sering kalian 20 tahun dongo mulu kan gitu ya. Enggak, tapi itu bener sih, dalam artian itu saya juga mengakui kan ya, bahasanya ya, saya begitu. Tapi saya lebih dongo, Bang. Ngajarin saya dongo. Itu dia, teman-teman pada dongo. Ini majelis dongo udah. Saya majelis dongo semua. Tapi bener itu guru, maksudnya dalam artian tuh saya gampang percaya sama siapapun. Itu dia yang gampang percaya dengan siapapun. Nggak boleh dalam Islam. Orang dongo. Terogong tau gak terogong? Yang gitu ya. Taruhlah hansipnya ini 5. 5. Hansipnya 5. Apa lu percaya sama tuh hansip? Jangan. Terogong yang begitu luas, lu percaya dengan 5 orang? Jangan. Dongo berarti lu. Enggak sesuai. Kita kudu waspada. Husnuzon boleh, tetap waspada. Itu dia. Kita mesti kenal dulu tuh. Siapa ini bukan hansip? Dari mana asal lu? Oh, jejak rekamnya dia ada. Matanya tuh kebaca, Bang, orang-orang penjahat, Bang, matanya, mukanya, terus senyumnya, gerak-gerik tubuhnya kebaca tuh orang-orang yang jahat sama kita. Contoh ya orang jahat. Dia diam, mantau, tiba-tiba ketawa. Wah, tiba-tiba senyum. Tiba-tiba nunduk. Itu ciri penjahat tuh. Ciri penjahat yang pertama. Terus belum gerak-gerak tubuhnya. Apa? Ketika kita ngomong sama dia, liatin sorot matanya kayak gini. Biasanya dia menghindar. Gitu. Karena takut kebaca. Kalau orang mulia, diginin kan celor, matanya ditatap. Tapi kalau orang penjahat, gitu. Apa? Ada yang disembunyiin sama dia. Itu yang dimaksud, jangan percaya sama siapapun. Jangan. Tetap kudu waspada. Baru yang nomor 3. Tadi apa tuh? Kedua kan tidak percaya, ketiga memberikan harta. Memberikan harta tidak pada tempatnya. Pada tempatnya. Iya. Contoh harta kan kita tahu hukumnya, dapat dari mana, bisa dapat ke mana kan gitu ya. Contoh antum mau sedekah. Sedekah. Misalnya sama saya sedekah. Atau sama Bang Abi yang miskin batin gitu. Niki, gua nggak tega sama lu, gua sedekah sama lu, nggak boleh nyakitin dia. Gitu. Jadi apa sih? Ada aturan mainnya. Terus juga udah tahu lagi rame-rame acara RT lah. Ya. Dengan entengnya ente bawa beras banyak sekarung. Masa mau sedekah gitu. Itu penjahat, Bang, apa? Mau dianggap baik, mau dikenal, mau modus, itu halus banget. Tipis itu dah. Tipis banget itu. Padahal termasuknya jahat ya. Itu baik. Kata ente bukan kata agama, gitu. Itu dimaksud memberikan harta bukan pada tempatnya, gitu. Jadi percuma.
halus banget ya, walau alam dah kalau gitu mah ya kan. Tanpa orang ria nggak mungkin ada masjid. Kita butuh orang ria. Nggak mungkin ada maksud Butuh juga. Orang dia butuh juga. Iya, buat masjid, jembatan, Oh iya. ya kan. Anggota umum kan orang-orang ria tuh adanya. Coba kalau nggak ada yang nyumbang, jalan kaki kita ke Mekah. Bisa, gitu dia. Nah itu gitu, yang ngerokok, kalau nggak ada orang ria, ngiding diri lu, sampai budeg, gitu. Nggak juga tapi ya. Yang nomor 4, apa tadi? Nomor 4, Bicara nggak ada manfaatnya. Antum kan pelajar agama ya. Hmm. Antum pelajar agama. Seorang guru harusnya ngasih tahu syariat. Ya. Bukan makrifat, bukan hakikat yang nggak jelas. Karena antum pelajar, yang namanya pelajar pasti dari dasar SD. Ini kudu paham dulu nih karena agak ribet. Ya bahasanya Antum pelajar. pelajar. Nah sebut pelajar kan harus tahu dasarnya dulu dong. Iya. Contoh, sampean dari SMP mana? Nggak mungkin nggak bisa jawab. Pasti antum kalau masuk SMA ditanya, saya SMP anu pak. Ketika masuk SMP pasti ditanya dari SD mana, benar gak? Pasti ditanya. Sama dengan pelajar agama nih. Ketika antum mohon maaf ya dapat guru yang nggak jelas, dia langsung tinggi. Waduh, namanya bicara nggak ada manfaatnya. Apa? Nggak berguna buat dia. Langsung loncat ya kan. Yang kedua, ketika ada polisi, TNI diajarin dosa, nggak bisa. Polisi TNI jangan diajarin dosa, emang dia tugasnya nembak. Cuman kita ajarin kalau guru yang benar, jangan salah tembak, jangan salah pukul, jangan salah tangkap. Tuh polisi pelan-pelan ya. Gitu. Iya coba TNI sama polisi, Pak, kalau nembak dosa Pak, masuk neraka. Nah, itu salah namanya. Itu bicara nggak ada manfaat berarti guru ini. Karena apa? Emang polisi tugasnya nembak kan sama TNI. Iya, ntar kalau mereka penjahat datang. Yuk tobat yuk. Tembak balik gitu. Nomor 4. Nomor 5. Tidak tahu mana kawan mana lawan. Iya. Oh, ngeri juga tuh. Teman duduk kita bisa aja lawan kita. Teman duduk kita bisa aja kawan kita, karena tergantung dua. Kalau menjadi teman duduk, dua hal mesti ada di dirinya. Kita nasihatin dia mau, atau dia nasihatin kita. Itu aja dua prinsip teman duduk. Antum nasihatin saya nggak mau, jangan jadikan saya teman duduk ente. Atau saya nasihatin ente nggak mau, yaudah kita emang nggak boleh temenan walaupun ada kepentingan. Teman boleh banyak, teman duduk jangan. Teman duduk begini tuh, teman boleh banyak tuh, ingat ya, teman boleh banyak, tapi teman duduk jangan banyak. Cuma dua tadi tuh kaidahnya. Nanti boleh berteman sama Yahudi, Nasrani, mau Injil, mau Azazil, bodo amat dah kan gitu ya. Cuman teman duduk cuma dua tadi tuh. Lu nasihatin gua, dia mau, gua nasihatin lu, terima. Udah tuh menduduk, saling menasihati. Terus yang nomor 6 apaan? Dicerang dong nih, Anda juga lupa. Mengumbar rahasia kemana-mana ya. Mengumbar rahasia kemana-mana. Kita udah percaya sama ente. Iya. Ente umbar-umbar, padahal sifat Nabi kan amanah, menjaga. Menjaga itu lebih berat ketimbang mencari. Iya, mencari mungkin 1000 tahun nyari guru, tapi menjaga itu lebih berat. Itu namanya tadi, jangan amanah. Mengumbar rahasia, antum dirahasiain sama fulan tentang perkara yang kecil dulu dah. Saya ada rokok nih, kan gitu ya. Iya. Tapi rokoknya tinggal 2 batang, kan gitu ya. Iya. Ketika lagi ngumpul, ente umbar. Alah si anak, mobilnya doang keren, rokoknya 2 batang. Itu nggak boleh tuh. Padahal cuma sepele loh, rokok paling 4.000 lah kalau 2 batang ya. Iya. Cuman dengan kepolosan kita, kebodohan kita, ces, teng, gitu. Itulah tadi 6 selicir orang dongo menurut kitab Tanbihul Ghafilin. Apa itu Tanbihul Ghafilin? Peringatan buat orang-orang lalai. Kita ini lalai sebenarnya gitu ya. Lalai Pak. Itu faktor-faktornya guru yang ngebentuknya maksudnya kan tadi kan itu kan ciri-cirinya kan ada 6 tuh. Faktor-faktornya itu yang paling besar lah gitulah.
Apa tuh guru? Faktor-faktor bisa menyebabkan itu menjadi orang dongo? Ya faktor mah ada dua, ada intern, ada ekstern. Kalau internnya karena kita lalai, eksternnya karena lingkungan. Gitu. Internal Kita diri lalai sendiri. nih. Iya. Intern lalai. Ya emang karena kita nggak mau ngaji, nggak mau tahu. Dari Gitu dulu ya. kemana aja gitu kan? Iya. Lingkungan, walaupun udah ngaji, tapi temen lu salah, berantakan semuanya. Udah biaga tuh dua-duanya. Minimal lingkungan dulu dah, kan gitu ya. Lingkungan, dan nanya lagi, banyak. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan negara, mungkin lingkungan bumi kali kalau ada tuh. Satu bumi, maksudnya kita nggak mungkin. Itu kan lingkungan. Kalau lingkungan mencakup teman duduk siapa, terus kawan dagang siapa, muamalahnya, terus teman kantor siapa, terus teman sekolah siapa, teman WhatsApp-nya mungkin kalau ada siapa, banyak tuh, banyak. Mungkin kita alim depan guru, tidak dengan kawan. Depan guru ngomongnya rapi banget, ketika sama kawan kita, anjing, brengsek, lu di mana nih? Aduh, gitu. Ini namanya kita dongo. Dongo juga ya? Dongo. Iya sih. Itu banyak tuh aneh nemuin nih soal orang ngaji. Kalau sama gurunya dia bahasanya halus, tapi sama yang lain kasarnya minta ampun. Banyak. Saya juga guru. Ya nggak tahu deh. Gitu. Pelajaran juga ini. Jadi ya. Astagfirullahaladzim. Itu kan tadi kan dia nanya kan faktor kan. Iya. Karena depan guru begini aja. Tapi depan guru MTK, apa lu? Terus ini nggak boleh lah. Ente kalau nggak diajarin MTK 2+2 6. Itu maksudnya. Ya walaupun ente mohon maaf kagak diajarin dia dah. Ente nemu guru lah pakaian PNS kan biasanya kelihatan betul guru tuh ya. Ya hormat aja diem gitu. Gak ngata kalau bisa zikir ke hatinya. Karena dia juga guru pang gitu maksudnya. Jangan asal ini dah ya. Iya, ada tugas guru tuh yang berat banget gitu. Ente juga jadi guru juga nggak bisa, bener gitu kan? Nggak bisa. Buat jadi guru sendiri aja nggak bisa. Iya. Kaca nih ente guruin pecah tuh kaca. Iya. Iya sih. Gitu aja kan, Paling itu gitu dulu guru. Udah lengkapan itu. Iya lengkap banget itu. Alhamdulillah kita udah di beritahu ilmu dari guru kita. Kita juga terima kasih kepada para podcaster, tentunya juga kepada guru. Oh iya guru, maaf. Ada haus kita, sama kita. Iya, terima kasih guru udah menyampaikan ilmunya tentang tadi orang-orang dongo gitu. Jadi Dongo sama dah. iya pokoknya gitu ya kan. Don't go gitu kan bahasa halusnya dah gitu. Jadi jangan lupa kalau podcaster kalau pengen ngaji, jangan lupa sholat juga ya guru ya. Kemudian ditinggalin. Terus juga jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube kita. Semoga YouTube kita dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua, para podcaster tentunya yang di luar sana gitu. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.